Kalau kata teman-teman IPNU PBNU, Pati itu bukan Pati Bumi Tani, akan tapi Pati Bumi Literasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama lagi di channelnya NU Pati. Di sini saya sebagai host Farihatul Al-Khairia, dan saya nggak sendirian. Di sini ada tamu yang sangat spesial yang baru dilantik 1 bulan, yakni Ketua IPNU Mas Muhammad Emir Syahrizal. Sebagai Ketua IPNU ya Mas ya, PC IPNU Pati periode 2023-2025, 2 tahun. Ini manggilnya Mas aja ya? Emir aja nggak apa-apa, biar lebih akrab. Oh, Mas Emir aja ya? Oke. Selama periode baru ini, sebelumnya ngomong tentang IPNU aja dulu ya Mas ya. IPNU itu apa sih Mas, kalau boleh tahu? Kalau definisi IPNU itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi sebuah organisasi yang mana organisasi tersebut melingkupi, mewadahi atau teman-teman siswa, terus teman-teman yang ada di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi. Itu. Jadi batas usianya masuk IPNU itu 14 tahun sampai 24 tahun kalau dalam aturan yang terbaru. Kemarin yang lama itu 27. Terus adanya terbitan aturan terbaru, batas maksimal usia IPNU itu 24 tahun. Itu pelajar-pelajar. Ini Mas, IPNU di periodenya Mas ini arahnya mau dibawa kemana sih Mas? Kalau dari visi dan misi kita, kemarin kita kan sempat bedah visi misi terlebih dahulu sebelum sebelum membulatkan tekad untuk kita memimpin di PC IPNU Kabupaten Pati. Yang pertama itu ada PC IPNU Pati yang berkarakter maju intelektual melalui sustainable goals, di mana tema besar yang kita angkat kali ini adalah sustainable goals, tujuan yang berkelanjutan. Jadi teman-teman pelajar NU nantinya ke depan ketika berproses di IPNU IPPNU, ketika berproses di IPNU terutama, itu jangan hanya berhenti pada suatu agenda saja. Kita selepas biasanya kan gitu. Ya, biasanya hanya seremonial saja. Tidak ada substansinya yang berkelanjutan. Maka dari itu tema besar yang kita angkat adalah sustainable goals. Dimana setelah mengadakan sebuah kegiatan, setelah kita berkegiatan, itu harus ada follow up-nya atau rencana tindak lanjutnya. Misal di IPNU IPPNU kan ada Makesta, masa kesetiaan anggota, jenjang kaderisasi pertama lah ya. Itu ngapain aja Mas, Makesta itu, kegiatannya itu apa aja? Nah, di dalam Makesta itu ada kegiatan semacam pengkaderan, kaderisasi formalnya lah. Sebelum resmi dibaiat sebagai kader IPNU, itu ikut Makesta terlebih dahulu. Nah, itu wajib ya Mas ya? Wajib. Jadi bagi kader yang mau ikut IPNU PPNU, itu harus ikut Makesta terlebih dahulu sebelum berkegiatan-kegiatan. Gerbang awalnya lah. Nah, yang dimaksud sustainable goals, setelah mengikuti kegiatan Makesta, itu harus ada tindak lanjutnya, Mbak. Tindak lanjutnya itu seperti apa, Mas? Nah, tindak lanjutnya itu seperti penguatan dasar ideologi. Terus nanti ada kan tema besarnya kita juga mengangkat tema literasi. Jadi kita adopsi nih. Temanya itu yang literasi kita adopsi. Jadi periode sebelumnya itu sudah ada tema literasi. Kalau Pati terkenal tema literasi. Nah, karena tema literasi bagus, kita adopsi lagi di periode ini. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti literasi. Terus hingga nanti akhir tindak lanjutnya itu ada teman-teman bisa untuk melakukan sebuah pengembangan diri dari rencana-rencana tindak lanjut tadi, dari tindak lanjut tadi itu.
Berarti setelah acara Magesta itu udah ada udah ada kegiatan lagi nggak Mas? Untuk dibilang sebagai kader IPNO ya, untuk masuk IPNO itu udah Magesta aja berarti? Enggak. Kalau Magesta itu ada jenjang pertama masuk, masa kesetiaan anggota. Nah, itu baru disebut anggota, Mbak. Jadi setelah Magesta itu ada yang namanya Lakmut, latihan kader muda. Nah, ini teman-teman yang sudah mengikuti Lakmut baru disebut sebagai kader, latihan kader muda. Jadi bukan hanya sebatas pengenalan ideologi saja seperti di Magesta, akan tetapi sejatinya sudah menjadi seorang kader. Yang mana kalau kita berbicara soal kader, kader itu bukan hanya yang diopeni, bahasa Jawa nih ya, akan tetapi seorang kader itu harus bisa ngopeni juga. Itu. Oh ya, ini program kedepannya itu apa Mas? Kira-kira yang sebelum program yang ketuanya Mas itu kan ada program, dan yang program baru kepemimpinannya Mas ini apa? Kalau di sekarang kita lebih menekankan kepada IPNO Back to School, Mbak. Dimana teman-teman yang ada di sekolah-sekolah miris kiranya ketika melihat fenomena sekarang, banyak teman-teman yang ada di sekolah itu mengalami fase-fase kenakalan remajanya. Jadi IPNO hadir di sekolahan-sekolahan nantinya untuk memberikan impact positif kepada siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Maka kita ada program kerja IPNO Back to School. Ada satu departemen namanya di Departemen IPNO itu ada Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren. Di mana departemen tersebut itu yang mewadahi teman-teman yang ada di lingkup sekolah, pesantren itu. Nanti ada pimpinan komisariat namanya kalau yang ada di sekolah itu. Jadi ke depan kita insya Allah kalau nggak salah itu di bulan selepas Februari itu di bulan Maret itu ada kumpulan komisariat se-Kabupaten Pati. Jadi pimpinan komisariat seluruh Kabupaten Pati, sekolah-sekolah itu nanti kita kumpul untuk kita ada seminar perihal literasi dan pendidikan. Itu. Gitu ya Mas ya. Berarti kan apalagi zaman anak-anak sekarang, betul. Itu kan anak pada remaja sekarang itu kan pada itu pergaulannya bebas ya Mas ya. Betul. Jadi tipsnya untuk Mas ini apa supaya anak-anak ini bisa untuk bergabung di IPNO? Gitu. Kalau tips dari kami ya kita nggak bisa memaksa ya Mbak, karena sesuatu yang dipaksa itu dampak bagi keberlangsungan ke depan itu tidak akan bertahan lama ketika mereka dipaksa untuk berproses di IPNO PPNU. Kita nggak bisa memberikan apa-apa untuk mereka gabung ke organisasi kita, akan tetapi ketika memang teman-teman ke depan ingin bergabung di IPNU PPNU, ingin ikut ke dalam organisasi kita, insya Allah kita akan bimbing semampu kita melalui program kerja. Ya sekarang kan teman-teman lebih suka kepada organisasi yang maju, yang modern gitu ya. Bukan lagi organisasi yang bahasanya sekarang itu adalah organisasi yang toksik gitu. Organisasi yang maju di mana organisasi tersebut mempunyai visioner ke depan yang positif vibes-nya itu vibes positif gitu. Jadi ke depan kita menawarkan teman-teman untuk gabung ke IPNU PPNU bahwa organisasi ini bukan organisasi yang toksik kok, yang mana malah menjadikan moral teman-teman itu menjadi moral yang mohon maaf kurang baik, akan tetapi kita membimbing teman-teman yang untuk menjadi generasi-generasi yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah untuk ini kalau strateginya itu bagaimana Mas? Strategi bagaimana pelajar anak-anak sekarang itu mengenal IPNU, strateginya Mas itu untuk mendorong supaya anak-anak itu bisa mengenal IPNU. Kalau di IPNU PPNU itu kan ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, anak cabang hingga ranting. Kalau ranting itu dari desa. Nah, kita perlu sadari bahwa perekrutan itu berasal dari ranting, terus dari komisariat.
di mana penekanan untuk perihal perekrutan itu sudah ada strateginya sendiri-sendiri, seperti pemasifan media, mengajak melalui kegiatan, terus ada lagi nih, ada salah satu ranting itu mengajak lewat orang tuanya. Jadi ketika anaknya itu sulit untuk diajak, kita samperin orang tuanya. Kalau orang tuanya yang menyuruh kan insya Allah anaknya mau untuk proses. Ya, Mas, ya? Ada tim kaderisasi. Berarti ada timnya. Tim Kalau kaderisasi. tahu timnya apa aja, Mas? Jadi kan ada beberapa departemen nih. Iya. Ada departemen organisasi, kaderisasi, terus jaringan sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang urusan kaderisasi itu tentunya dipegang oleh tim kaderisasi dan tim instruktur. Ada sendiri. Jadi masing-masing kecamatan itu sudah mempunyai tim kaderisasi, tim instruktur yang nantinya bertugas untuk mengawal pengkaderan-pengkaderan di Kabupaten Pati. Tuh. Kira-kira nih Mas, program yang kedepannya itu apa? Kira-kira yang mendekat? Soal kaderisasi. Ya, soal kaderisasi. Soal kaderisasi kita tentunya dari Desember kemarin itu kurang lebih sudah merekrut hampir 1.000 anggota baru. Hampir 1.000 anggota baru dan jumlah kader itu kurang lebih 30. Itu ngambil 1.000 itu dari kabupaten atau kota? Dari masing-masing desa itu, Mbak. Jadi mengadakan sebuah makesta gitu. Soal kaderisasi ya, Mbak. Kita mengupayakan kapasitas atau intelektual teman-teman yang bagus itu kita tidak bisa kalau kita belum selesai terhadap kuantitas. Jadi kita selesai terhadap kuantitas terlebih dahulu, baru kita menyelesaikan persoalan kualitas. Melalui apa? Melalui pelatihan, melalui pengkaderan seperti itu. Jadi ke depan insya Allah Pati ingin mengadakan kaderisasi yang paling tinggi, yaitu Lakut, yang beberapa tahun ini mungkin belum bisa untuk kita upayakan. Saya juga termasuk tim kaderisasi dulu yang belum bisa mengupayakan, tapi insya Allah visi besar kita kali ini mempunyai mengadakan sebuah pelatihan Lakut, latihan kader utama di Kabupaten Pati. Itu tempatnya di mana, Mas? Kalau tempatnya coming soon. Ya? Kan belum dan insya Allah semester 3 nanti kemungkinan. Kan ini baru semester 1. Semester 3 target kita memang mengadakan pelatihan itu Lakut. Itu. Berarti ada program-program baru ya, Mas ya? Dari insya Allah ada. Sebelum-sebelumnya. Iya. Juga kita nggak hanya program baru sih, Mbak. Akan tapi kita menilaikan periode sebelumnya itu merupakan periode kejayaan IPNU PPNU Kabupaten Pati. Jadi kalau kata makolahnya kan al-muhafadatu ala qadimus sholeh itu dan seterusnya lah. Nah, kita melanjutkan program-program kerja kemarin, periode kemarin yang bagus dan kita memperbarui yang lebih bagus lagi. Ini visi kita ini juga. Jadi program kemarin seperti itu, literasi, kan itu bagus. Kita lanjutkan literasi. Terus kan Pati juga terkenal, kalau kata teman-teman IPNU PPNU, Pati itu bukan Pati bumi tani, akan tapi Pati bumi literasi gitu. Ya itu guyonannya lah ya. Nah, maka dari itu program literasi ini kita lanjutkan lagi untuk menunjang intelektualitas teman-teman IPNU PPNU itu. Baik, berarti ya program literasi ini sangat bagus ya untuk kedepannya. Betul. Untuk programnya Mas terutamanya ya, Mas ya. Iya. Oke. Untuk ini kan Mas jadi ketua nih. Iya. Ada bayangan nggak Mas untuk kedepannya? IPNU ini arahnya mau Kalau bayangan ke depan ya harapan terus rencana ke depan ya kita berkeinginan lah ke depan kader-kader yang berproses di IPNU PPNU Pati dapat mengimplementasikan apa yang didapat dari IPNU PPNU sehingga ketika teman-teman nanti sudah berproses terus sudah berkarir terus sudah matang di bidangnya masing-masing, teman-teman itu dapat mengingat bahwa
dulu berkat jasa Ibnu IPPNU gitu. Berkat jasa Ibnu IPPNU kita bisa seperti ini. Misal yang menekuni bidang jurnalis lah pada saat ini. Menekuni bidang jurnalis, ke depan jadi jurnalis terkenal. Aku bisa jurnalis itu berkat pelatihan jurnalis dari Ibnu IPPN Pati gitu. Jadi kita mengupayakan supaya teman-teman ke depan itu bisa mengimplementasikan apa yang diperoleh dari dia berproses di Ibnu IPPNU. Seperti itu, Mbak. Baik. Terus kalau untuk ini biasanya kan ada lagi tuh selain Magesta, biasanya entah itu kegiatan-kegiatan kecil tuh Mas. Nah itu pelajar Ibnu itu ngapain aja kira-kira? Ada banyak. Ada banyak ya? Kalau dari kultural NU, kita tentu tidak bisa terlepas dari kultural NU. Di mana kultural NU itu ada yang tahlilan, terus manakiban, berjanji. Oh ya lupa, yang terdekat ini cabang mau ada program kerja. Program kerja kebetulan bertepatan dengan Harlah NU. Itu nanti kita memperingati Harlah NU, kita ada program kerja dari Departemen Dakwah dan Komunikasi Dakom, itu ada Sahabat Qurani. Jadi ke depan kita membuat sebuah forum, kita menggandeng banom-banom NU, kebetulan tempatnya insya Allah di Kecamatan Gunung Mungkal. Itu nanti ada program kerja Sahabat Qurani, jadi di situ nanti para hafidh hafidzah juga dari Ibnu PPNU, terus dari kader-kader Ibnu PPNU dan banom-banom itu nanti kita hataman, kita ada manakipan, pembacaan arwah dan lain sebagainya. Tradisi amaliyah NU lah itu. Baik, Ibnu ini kan memang dari tadi kan sudah ngomong tentang literasi. Iya. Karena memang Pati itu terkenalnya tentang literasi, bukan Pati Bumi Minatani. Guyonan kita. Ya, guyonan itulah. Nah, untuk Mas sendiri sebagai ketua itu pernah merasa kayak ada yang kurang nggak gitu, kegiatan-kegiatan yang selain kepemimpinannya Mas? Tentunya kalau dari selain kepemimpinan saya ya, setiap kegiatan itu pasti ada plus minusnya ya Mbak. Mungkin dari segi kepanitiaan, dari segi koordinasi, komunikasi dan lain sebagainya itu tetap ada. Nah, adanya kita Ibnu PPNU dalam membuat sebuah kegiatan itu juga bertujuan untuk melatih kita. Misal kita mengadakan sebuah kegiatan, kita dilatih untuk menjadi si acara. Si acara itu dituntut untuk koordinasi, untuk mengkonsep, untuk jadi konseptor. Nah, kita dituntut untuk menjadi itu sehingga ke depan kalaupun ada kesalahan itu ya wajar-wajar saja. Wong namanya kita belajar gitu. Belajar dalam sebuah organisasi, tapi ke depan ya teman-teman yang sudah mengalami fase-fase tersebut ada evaluasi, tetap ada evaluasi gitu. Pasti ada kekurangan lah dalam sebuah kegiatan. Tapi dari kekurangan tersebut kita bisa belajar akhirnya bahwa aku kurang komunikasi nih dalam kegiatan ini. Ke depan aku lebih intens lagi, lebih masif lagi komunikasinya gitu. Gitu. Ibnu biasanya kan kadang tuh hadir ya Mas ya di masyarakat. Kalau misal ada hajatan atau apa, nah itu memang dari Ibnunya langsung menyebarkan kayak anggota-anggotanya itu memang harus ini ya Mas, ke masyarakatnya gitu, disebar-sebar kayak gitu Mas. Iya, kita kan juga ada visi yang sosial keagamaan. Jadi teman-teman Ibnu PPNU itu selain berkegiatan keagamaan, terus berkegiatan perihal intelektual dan lain sebagainya, kita ada kegiatan sosial. Nah, seperti halnya itu, dulu aku waktu jadi ketua ranting, dulu aku pernah jadi ketua ranting Asem Papan. Asem Papan itu Terangkil. Jadi dulu waktu ketua ranting itu sering tuh, kan asik sama teman-teman di ranting itu waktu ada hajatan gitu, kita menawarkan diri. Bu, pripun
ketika teman-teman Ibnu yang menjadi pramusaji gitu, atau yang bantu-bantu acara gitu. Jadi dengan seperti itu, sosialnya itu terlihat bahwa ini loh kader-kader Ibnu bisa diandalkan untuk berkegiatan seperti ini, membantu masyarakat secara umum gitu. Jadi bukan hanya berkutat soal keagamaan saja, berkutat soal pendidikan, literasi, bukan hanya itu, akan tapi kegiatan-kegiatan sosial itu juga kita langsungkan gitu. Berarti bukan hanya pengkaderan aja ya. Betul. Oke, ternyata kita sudah di ujung. Nah, ini waktunya juga udah cukup, Mas. Siap. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Sebelum itu bisa closing statement, Mas, untuk teman-teman, untuk rekan-rekan Ibnu biar tahu. Oke, jadi ke depan kita memasuki era yang memang serba digital, serba modern, dan ke depan kita tentunya mengalami persaingan yang sangat ketat pula. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung Ibnu IPPNU, silahkan, pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk teman-teman ikut dan gabung di Ibnu Pati terkhususnya. Jadi dan yang sudah ikut Ibnu PPNU, ke depan harapan saya teruslah kita berproses berkhidmat. Jangan tanyakan kita dapat apa, tapi tanyakan bahwa kita sudah berkontribusi apa terhadap organisasi kita kali ini. Terima kasih. Seperti itu saja, Mbak. Atas waktunya sudah mampir ke channelnya ENU Pati. Sekian dari saya dan juga Ketua Umum Ibnu Pati. Terima kasih, Siap. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.